Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya Siti Juwairia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022 UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nomor peserta 65011400036 dan NIM PPG 22113000593. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya, SMK Negeri 2 Malinau, Kalimantan Utara. Berikut ini video pembelajaran dengan materi Malaikat Selalu Bersamaku. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin doanya, doa sebelum belajar. Satu orang yang mimpin. Sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq billahi rahmah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih, semoga dengan membaca doa sebelum belajar, ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dunia akhirat, dan mudah sekali kita mencarinya atau diberikan kepahaman ya. Sebelumnya akan Ibu absen dulu ya. Desi Rohani, Fatmawati, Lili Sarinda, Elina, Priscilla Zahra, Popik Fitriani, Delen Januar, Yan Rizna, Novita Astrid. Hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan sehat sehingga kita semuanya bisa melakukan aktivitas kita, yaitu belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tata cara pengurusan jenazah ya. Hari ini kita akan belajar tentang malaikat selalu bersamaku. Sebelumnya, ada yang pernah tahu malaikat itu siapa? Ada yang tahu? Malaikat itu terbuat dari apa? Cahaya. Berarti kayak lampu itu dong. Kalau manusia? Beda nggak cahaya sama tanah? Perbedaannya di mana? Di bentuk. Kalau Ibu tanya, apakah malaikat itu seperti manusia bentuknya? Apakah sama? Beda. Atau ada yang pernah melihat malaikat?
Tidak ada. Karena malaikat adalah termasuk ciptaan Allah yang gaib ya, atau yang nggak kita bisa lihat secara langsung, tetapi harus kita yakini keberadaannya. Hari ini kita akan belajar tentang malaikat. Ibu tanya, kenapa sih kita harus berbuat baik? Atau kenapa kita harus ingat ada malaikat yang ngawasi kita? Alasannya kenapa? Kenapa manusia itu harus berbuat baik? Kalau kita disuruh tapi nggak ada alasan, apakah akan kita lakukan? Nah, sekarang ibu tanya, apa alasannya kita harus berbuat baik? Biar dapat pahala. Dapat pahala. Yang lain? Agar terjauh dari dosa. Alasan kita berbuat baik yaitu tadi sudah disebutkan, memang satu, dapat pahala. Pahala itu atau reward ya. Yang kedua, agar terhindar dari perbuatan dosa. Itu sudah benar ya, betul semuanya apa yang dibilang oleh teman kalian tadi. Tetapi akan kita pelajari kenapa kita harus berbuat seperti itu. Karena bab ini tentang malaikat selalu bersamaku. Selalu, berarti tidak pernah pergi dari kita ya, selalu. Kata selalu. Oke. Sekarang silakan diperhatikan gambar di sini. Ini ada 3 gambar. Gambar pertama ini tentang apa? Yang kedua? Yang ketiga? Sekarang dari ketiga gambar ini, mengapa mereka melakukan itu? Karena keinginan. Terus? Menyenangkan. Alasannya, apakah mereka ini tidak tahu kalau ada yang mengawasi? Mereka tahu nggak? Tahu. Dari ketiga gambar ini, mereka melakukan ini, apakah mereka sadar ada yang mengawasi? Tidak sadar. Mungkin tidak sadar atau memang pura-pura tidak sadar. Pura-pura. Ya, mencuri ya. Nah, kemudian melakukan jalan-jalan dengan bukan muhrimnya. Yang ketiga adalah mencontek. Untuk lebih lanjutnya, silakan melihat video berikut. Apa hikmah dari video tersebut? Ada yang bisa mengambil hikmahnya? Ya, silakan. Jangan lalai. Jangan lalai. Oke, betul. Yang lain? Yang bisa diambil dari video tersebut apa? 1, jangan lalai. Yang lain? Semalaman main HP ya, sampai pagi waktunya sholat, tidur, tahu-tahu di alam yang lain. Karena apa? Sering kita itu merasa kalau kita zolim atau kita menggunakan waktu itu tidak baik, itu merasa bukan dosa. Sering begitu ya? Sudah waktunya sholat asar, nanti masih jam 4 kurang juga. Main HP, scroll, tahu-tahu jam 5, nanti. Setelah dengar suara azan baru nggak apa-apa, nanti kan masih ada sholat maghrib. Maghribnya ternyata malas dan lain sebagainya. Kita nggak merasa kalau kita telah berbuat dosa dengan seperti itu. Karena apa? Itu contoh kalau kita merasa tidak diawasi, ya, gitu ya. Dalam video tersebut itu kira-kira di sini sebagian aja atau mayoritasnya seperti ini? Mayoritas, katakanlah 99%. Atau 90% atau 99,9%. Jadi kurang 1 aja sudah 100% ya. Ya, kita lalai karena apa? Dianggapnya waktu masih ada. Seperti ini ya. Salah satu ciri-ciri kiamat itu kita merasa waktu itu cepat sekali berputar. Merasa nggak?
kok sudah mau semester 2 ya? Perasaan baru kemarin loh kelas 1 SMK. Cepat ya? Iya. Kok sudah hari Kamis ya? Perasaan baru kemarin loh hari Senin. Cepatnya ya. Itu salah satu contoh. Dan kita lalai, kebanyakan dari kita lalai dengan waktu. Akhirnya apa? Ya seperti itu. Nanti. Ya, kita lalai dengan waktu. Kemudian yang perlu kita ingat, orang bilang kan betul ya, time is money, orang barat, betul ya? Iya. Waktu itu adalah uang. Betul nggak? Bu, nanti Bu, besok masih ada besok. Tidak. Kalau kita punya falsafah dalam hidup, waktu itu adalah uang, kita akan berpikir, kalau uang saya hambur-hamburkan, tidak ada manfaatnya, rugi tidak? Ya seperti itu. Ya. Sudah kelas 2, apa yang sudah saya dapat? Waktunya sudah berapa lama saya lewati? Kok selama kelas 2 ini nggak bisa apa-apa? Rugi waktu nggak? Rugi waktu, rugi usia, rugi tenaga. Ibu selalu bilang, kalau di usia muda kalian maunya foya-foya, seneng-seneng, kamu harus sehat. Karena apa? Di usia tua kamu harus bekerja keras untuk menutupi kekurangan waktu muda. Mudanya senang-senang, setiap hari santai, nggak ada ngapa-ngapain. Ketika sudah tua kamu harus bekerja keras. Jadi pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Mau saya bekerja masih muda, atau nanti nunggu kita sudah tua, giliran sudah berkurang tenaganya. Silakan dipikirkan, ya. Oke. Ini barusan istirahat kok sudah loyo semuanya? Apa karena keisi terlalu penuh ya? Kita akan melakukan ice breaking. Silakan tangannya diangkat. Bisa? Sudah sering, tapi akan Ibu praktekkan. Kalau Ibu bilang pagi berarti tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilangnya sore berarti tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilangnya malam berarti setengah aja. Oke. Pagi, sore, malam, sore, malam, pagi, malam, sore, malam, pagi. Itu ya. Sekarang yang kedua, perhatikan apa yang Ibu ucapkan. Oke? Perhatikan apa yang Ibu ucapkan dan silakan ditirukan. Oke? Oke. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ada berapa ayamnya? Ada 2 ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Ada berapa bebeknya? Oke, terima kasih. Pada pembelajaran hari ini tentang malaikat selalu bersamaku, ada beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa ya. Yang pertama, 3.4 menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kompetensi dasarnya 4.4 menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Kemudian, tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah dengan baik. Yang kedua, tujuannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menekankan sikap disiplin, jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang ketiga, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin,
jujur, dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang keempat, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Perhatikan gambar di sini. Kelihatan? Ini gambar apa? Sayap. Yang kedua? Yang kedua gambar apa? Orang bersedekah. Yang ketiga? Orang jahat. Yang keempat? Hujan menyenangkan. Oke. Maksud dari tadi adalah hubungan dengan ini ya. Oke. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Iman dari segi bahasa artinya adalah yakin. Yakin. Saya yakin, saya percaya. Menurut istilah, iman adalah meyakini setulus hati, diucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Pengertian malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, yang bentuk jamaknya dari malaka, yang berarti menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib. Apa itu gaib? Tidak kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata langsung, tapi bisa dirasakan. Yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, sebagai utusan Allah yang taat dan patuh serta tidak membangkang terhadap perintah-perintahnya. Jadi, iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati, sepenuh hati, nggak setengah-setengah ya, bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah Allah. Atau bisa dikatakan bahwasanya malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tercipta dari cahaya, yang tugasnya hanya patuh kepada perintah Allah. Yang dalam artian malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Jadi hanya taunya taat, patuh, nggak punya keinginan. Karena apa? Sudah ya disetting dari sananya bahwa malaikat itu tugasnya hanya patuh kepada Allah. Beda nggak sama manusia? Ya. Manusia punya hawa nafsu, punya akal. Jadi kadang baik, kadang tidak. Begitu ya? Sekarang pertanyaannya, banyak baiknya atau tidaknya? Siapa itu? Tetapi ketika malaikat itu disandingkan atau disamakan dengan manusia, lebih mulia mana manusia sama malaikat? Jika manusia itu menggunakan akalnya, dia akan lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia punya hawa nafsu. Malaikat itu baik karena tidak punya hawa nafsu, wajar. Tapi kalau manusia dia punya hawa nafsu, tetapi ketika bisa menggunakan akalnya, dia akan lebih mulia daripada malaikat. Selanjutnya, hukum beriman kepada malaikat. Hukumnya apa? Fardu ain. Apa artinya fardu ain? Fardu itu wajib. Kalau ain, wajib bagi diri sendiri ya. Oke. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwasanya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi wal ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Dari beberapa ayat tadi bahwa dijelaskan memang malaikat itu diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Nah, itu salah satu yang menyebabkan malaikat itu diciptakannya karena hanya untuk patuh. Jadi ada malaikat itu yang tugasnya hanya sujud sampai hari kiamat nanti. Dari awal penciptaan sampai hari kiamat sujud-sujud, nggak pernah merasa capek karena nggak punya nafsu, ya. Jadi memang begitu. Tetapi beda sama manusia. Manusia jangankan 10 sampai hari kiamat ya, disuruh sujud 2 menit aja sudah capek, mengeluh. Disuruh belajar ngantuk. Beda ya sama malaikat. Ya, karena memang malaikat itu tercipta dari cahaya atau nur, sedangkan manusia tercipta dari tanah. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita ingat, walaupun malaikat itu tercipta dari cahaya atau nur, tetap ketika dikatakan lebih hebat mana, tetap manusia, karena manusia bisa menjaga hawa nafsunya atau mengontrol hawa nafsunya. Malaikat itu baik karena nggak punya hawa nafsu ya, jadi polos putih begitu. Tetapi yang perlu kita lakukan, manusia memang luar biasa, punya hawa nafsu, punya akal. Tetapi kalau manusia tidak menggunakan akalnya, dia akan lebih hina daripada jin atau setan. Karena apa? Nggak menggunakan akal. Jin atau setan itu taat kepada Allah, taat. Hanya satu kesalahannya. Apa kesalahannya? Sombong saja. Kalau ditanya taat, patuh, hanya sombong, merasa lebih baik sehingga tidak mau sujud kepada manusia atau Nabi Adam. Jadi ketika manusia itu menggunakan akalnya, dia akan lebih mulia daripada malaikat. Akan tetapi jika manusia itu tidak menggunakan akalnya atau menuruti hawa nafsunya, dia lebih hina, lebih rendah daripada kaum jin, kaum syaitan ya. Tuh. Lanjut. Dari penjelasan tadi ada pertanyaan? Saya, Bu. Silakan. Saya ingin bertanya, mengapa iman kepada malaikat lebih didahulukan daripada iman kepada nabi dan rasul? Sekian, terima kasih. Saya, Bu, saya ingin bertanya, kenapa malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu? Pertanyaan pertama dari Zara, kenapa iman kepada malaikat didahulukan daripada iman kepada rasul dan nabi ya? Gitu. Jadi seperti ini. Rukun iman itu ada berapa? Nah, pertama iman kepada Allah. Yang kedua malaikat, baru iman kepada yang ketiga rasul. Nah, pertanyaan kenapa kok malaikat dulu bukan nabi? Tadi kan sudah dibahas, fungsi malaikat itu adalah satu, menyampaikan perintah Allah kepada para nabi kepada umatnya. Jadi rutenya begitu ya. Kenapa kok malaikat dulu bukan ke nabi? Karena
prosesnya seperti itu, fungsinya seperti itu. Malaikat itu diciptakan hanya untuk melaksanakan perintah Allah, ya kan? Kemudian Nabi sendiri dan Rasul diciptakan atau ada karena untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya melalui perantaraan dari malaikat tadi. Itu kenapa urutannya malaikat dulu baru Nabi, gitu ya. Pertanyaan kedua dari Dylan. Kenapa malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu? Kenapa malaikat tidak punya hawa nafsu? Kenapa, Bu? Apa alasannya? Seperti ini. Allah itu apakah merasa rugi jika manusia itu tidak menyembahnya? Tidak. Terus kenapa malaikat nggak punya hawa nafsu? Berarti nggak punya dosa? Iya. Jadi seperti ini ya, gampangnya kita berpikir. Karena tugas malaikat itu adalah menjadi perantara. Ketika perantara ini tidak bersih, contohnya beginilah, kalau kita lewat jalan itu tidak bisa dilewati karena mungkin rusak atau kotor, kita mau nggak lewat di situ? Enggak. Jadi ketika malaikat itu punya dosa, punya salah, punya hawa nafsu, kira-kira ketika menyampaikan wahyu bagaimana? Karena apa? Yang membawa ini juga punya dosa. Itu salah satunya kenapa sih malaikat itu nggak punya hawa nafsu diciptakannya, karena tugasnya adalah satu, menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Ketika yang menyampaikannya orangnya nggak punya dosa, dijamin ini benar. Logikanya seperti itu ya, mudahnya kita paham. Lanjut, silakan dibuat kelompok. Ibu sudah membuat kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik. Gambar yang pertama menunjukkan di bawah menunjukkan perilaku yang tidak jujur. Mereka melakukan hal yang tidak baik. Mereka merasa tidak ada yang melihat perilaku buruk mereka, padahal perilaku mereka selalu diperhatikan oleh malaikat. Gambar yang kedua menunjukkan penyuapan untuk mewujudkan suatu keputusan. Itu salah satu perilaku yang tidak jujur dan tidak baik. Sekian dari kami, jika ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja yang dapat kita peroleh dari menghadirkan malaikat dalam kehidupan kita? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja yang dapat kita peroleh dari menghadirkan malaikat dalam kehidupan kita dan meladani sifat-sifatnya? 1. Senantiasa bertindak hati-hati dalam berperilaku keseharian. 2. Memiliki kepedulian sosial dalam hidup dengan masyarakat sekitar. 3. Perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Sekian dan terima kasih. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan kami memberikan salam untuk para teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Abdullah seorang kaya raya, hidupnya tercukupi dan lebih telah berusaha maksimal mencari rezeki yang halal. Hasil kinerja ini ternyata luar biasa. Hartanya melimpah. Dia bekerja keras, penuh semangat meskipun tidak dalam pengawasan atasannya. Potensi dirinya berkembang dengan baik. Hal ini adalah berkat dari kuatnya keimanan kepada malaikat. Berdasarkan ilustrasi di atas, menurut Anda bagaimana keterkaitan antara pengembangan potensi diri dengan keimanan kepada malaikat?
Jawabannya, keterkaitan potensi diri dan keimanan adalah apabila ditempuh dengan jalan ketakwaan, kedudukan manusia menempati posisi paling mulia di sisi Allah, malaikat, dan manusia. Itulah salah satu hikmah manusia mengimani kepada malaikat. Sebaliknya, posisi dan potensi manusia jatuh tersungkur di bawah derajat binatang bila daya tarik nafsu mengalahkan daya tarik ilahi. Quran Surah At-Tin ayat 5-6. Dalam rangka mengembangkan fungsi khalifah, manusia selalu diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. Dengan demikian, di satu sisi malaikat berperan sebagai pengawas pengemban khalifah, dan sisi lain menjalankan aturan yang telah digariskan Allah agar kehidupan manusia berjalan dengan baik dan teratur. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya akan bertanya kepada kelompok 3, yaitu adalah tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Sebelum hari kiamat, apa yang dilakukan oleh malaikat Israfil? Sekian, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Apa yang sekarang dilakukan oleh malaikat Israfil? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin jilid 1 halaman 60 ada sebuah hadis panjang yang menceritakan tentang kejadian kiamat yang pada bagian awalnya sangat menarik untuk dicermati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala, trompet, dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia diletakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy, menantikan bilakah ia diperintah. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah sangkakala itu? Jawab Rasulullah, bagaikan tanduk dari cahaya. Kelihatannya bagaimana besarnya? Jawab Rasulullah, sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafkatul faza untuk menakutkan. Kedua, nafkatul sa'a untuk mematikan. Ketiga, nafkatul ba'as untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apakah para malaikat memiliki sifat seperti halnya manusia? Sebutkan. Adapun sifat-sifat malaikat adalah sebagai berikut. 1. Takwa. Quran Surah 2 ayat 30. 2. Patuh. Quran Surah 16 ayat 49. 3. Mulia. Quran Surah 21 ayat 26 sampai 27. 4. Cerdas. Quran Surah 53 ayat 6. 5. Bergerak dengan kecepatan tinggi. Quran Surah 79 ayat 3 sampai 4. 6. Bersayap. Quran Surah 35 ayat 1. 7. Mampu berubah bentuk atau bermetamorfosis. Quran Surah 11 ayat 69 sampai 70. 8. Tidak durhaka. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Kami dan kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 4 mengenai apa saja hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada malaikat. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan hal-hal yang menyangkut kepercayaan kepada malaikat. Percaya tentang wujud malaikat, mereka adalah makhluk yang diciptakan Allah. Mereka bukan maya, bukan ilusi, dan bukan pula sesuatu yang menyatu dengan manusia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melaksanakan diskusi kelompok ya, dan masing-masing kelompok mendapatkan masalah yang tidak sama. Dan Ibu perhatikan, setiap kelompok sudah bekerja keras, bekerja sama, dan saling menghasilkan hasil diskusi yang luar biasa. Yang terpenting bahwasanya kita sudah yakin 100%, yakin seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu ada sebagai bentuk CCTV yang tidak tampak. Kalau kita berada di area yang ada CCTV, kita akan berpikir melakukan hal yang tidak baik ya. Ini ada CCTV yang tidak tampak.
mungkin di kebun-kebun sana nggak ada orang lihat, tapi ada malaikat, ya kan? Di kelas ini mungkin lagi sendirian, tapi ada malaikat. Di dalam rumah nggak ada orang tua, tapi ada malaikat. CCTV yang tidak tampak. Oleh karenanya, ketika kita sudah yakin penuh 100%, yakin seyakin-yakinnya ada malaikat, kita akan mengontrol tingkah laku kita. Yang biasanya suka ngomongnya A, B, C, D, Z itu kebun binatang, sekarang mungkin ditahan. Ada malaikat yang mencatat, gitu kan? Yang biasanya kalau nggak diawasi suka nyontek, sekarang enggak. Karena apa? Ada malaikat yang melihatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ketika kita yakin adanya malaikat, kita percaya walaupun nggak ada orang, kita yakin ada malaikat yang mencatatnya. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya iman kepada malaikat adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya apapun yang kita lakukan itu akan ada balasannya. Ingat ya, ada balasannya. Oleh karenanya, yang suka sembunyi-sembunyi melakukan hal yang tidak baik, untuk kedepannya diingat ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Terima kasih ya, kita sudah melewati pembelajaran ini dengan baik dan tetap semangat walaupun ada yang sepertinya capek, tapi insya Allah berkah ilmunya ya. Yang ingin Ibu tanyakan, menurut kalian pembelajaran hari ini seperti apa? Apakah membosankan, menyenangkan, atau seperti apa? Jadi untuk selanjutnya Ibu akan berikan LKPD kepada para siswa yang akan dikerjakan di rumah ya. Tolong nanti minggu depan dikumpulkan, dan itu tugas individu ya. Ingat tadi sudah belajar tentang malaikat, jadi tidak ada yang mencontek. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan untuk hasil hari ini? Kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini, sebagai orang yang beriman kepada Allah, tentu akan beriman pula kepada para malaikat. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena malaikat merupakan salah satu ciptaannya yang harus diyakini eksistensinya dalam alam semesta ini. Di antara dalil yang menunjukkan adanya kewajiban iman kepada malaikat antara lain Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surah An-Nisa ayat 136. Malaikat diciptakan dari cahaya dan memiliki saya. Hal ini terdapat pada hadis Nabi dan Quran Surah Fatir ayat 1. Beriman kepada malaikat berarti kita harus bisa mawas diri dan selalu merasa diawasi, sehingga senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan taat pada perintah Allah. Sama halnya seperti malaikat yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa sesudah belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ilmunya, dan apa yang kita pelajari ada pahalanya ya. Oke. Silakan dipimpin doanya oleh Irfan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.